Hai, Assalamualaikum dan selamat siang kepada anak-anakku sekalian dan para orang tua siswa yang mendahului. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sejahtera dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Baiklah, nama Ibu Rihana, ya, mengajar kelas 9 di SMP Negeri 1 Samarinda, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran, ya, Ibu kepengen kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran kita yang akan kita jalani sejam ke depannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, kita mulai berdoa, kita sama-sama mulai. Selesai. Hai, sekali lagi Ibu berdiri. Bukan berdiri, tetapi Ibu duduk di hadapan kalian, ya, di depan virtual kalian agar kalian melihat wajah Ibu, mengenal lingkungan kalian, ya, mengenal budaya kalian, ya, budaya khususnya budaya Kalimantan Timur, ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu juga kepengen bercerita dulu sebelum kita memulai materi. Yang pertama, Ibu pengen bercerita tentang apa sih seni itu. Ya, seni itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita selalu berinteraksi dengan seni tanpa kita sadari. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita berinteraksi dengan seni, ya. Tapi kalian tidak tahu kan? Kalian menganggap hal-hal yang kalian lakukan setiap hari itu adalah hal yang biasa, padahal bahagian dari seni, ya. Bahagian dari seni, yaitu seni dalam kehidupan. Paham? Nah, sampai di situ kalian bisa lihat dulu, ya, seni dalam kehidupan itu seperti apa sih, Bu? Itu satu, sering ada pertanyaan muncul seperti itu. Banyak. Kalian bangun tidur, langsung mandi, beres-beres tempat tidur. Itu bagian daripada seni. Kemudian kalau kalian sisir, ya, sisir rambut kalian, kan nggak mungkin kalian sisir begitu aja. Pasti punya teknik yang rapi. Apalagi? Banyak, bersihin tempat tidur misalnya, beresin spray biar bagus, kalian pakai, ya, kalian ikat sana, ikat sini, rapiin sana, rapiin sini. Apalagi yang perempuan pakai jilbab, oh pasti dicantik jilbabnya tuh, dengan cara dipenitiin, diputar sana, putar sini. Supaya apa? Supaya kelihatan lebih baik. Itulah seni, seni di dalam kehidupan, ya, seni dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari adalah bagian dari pembelajaran dalam kehidupan kita sendiri. Oke? Sampai di sini kalian amati coba. Kalian ingat selama apa yang kalian lakukan selama ini, ya? Dari awal bangun tidur, kemudian kegiatan selama kalian lakukan, apalagi selama corona ini, pandemi ini, tentu kalian lebih banyak di rumah. Aktivitas kalian yang kalian lakukan di rumah, mungkin itu ada yang bermain gitar, ada yang main game, ada yang main apapun yang sekiranya mampu mengisi waktu kalian selama kalian ada di rumah. Benar atau tidak? Jawab, ya. Benar atau tidak? Pasti benar itu. Karena apa yang kalian lakukan selama di rumah, selama masa transisi ini, kalian pasti bosan dan jenuh. Kalian mencari aktivitas yang sekiranya mampu membuat kalian nggak jenuh. Oke? Iya. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan satu pesan kepada kalian, baik kepada orang tua, kepada siswa, ya, bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian dari pembelajaran hidup, ya, pembelajaran hidup di mana adalah telah tertulis dalam garis kehidupan kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian jangan merasakan, aduh kok begini, itu bukan ngeluh, tidak pantas kalian untuk ngeluh, ya. Tidak pantas kalian untuk ngeluh, karena mengeluh itu akan menjadi
beban psikologis kalian. Ya, jalani dengan ikhlas. Bagi yang beragama Islam, banyak-banyak sholat, banyak-banyak mengaji, ya, banyak-banyak baca zikir ataupun apa yang kegiatan bermanfaat lainnya. Dan bagi yang beragama Kristen mungkin membaca Alkitabnya, ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini pada pembuka kalian mampu meresapinya dengan baik, ya, karena hidup ini hanya sementara. Ya, subhanallah, mudah-mudahan anak-anakku yang mendengar ini mampu menjadi inspirasi, ya. Artinya tidak hanya kalian jadikan kegiatan kalian selama pandemi ini yang hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke. Kita mulai ke materi, kita jangan tegang, ya. Jangan tegang, santai, karena pembelajaran seni adalah pembelajaran pengaktifan otak kiri, menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Kalian tidak boleh tegang, ya. Tidak boleh tegang, santai. Sambil diamati, dipelajari. Kalau tidak, tanya nanti melalui media classroom. Oke, kita mulai. Ada dua, kalian mengamati dulu. Media pembelajaran yang Ibu gunakan adalah media seni budaya. Yang pertama adalah tim Abdi Guru. Ini sangat luar biasa, ya sayang, ya. Anak-anakku yang mendengar ini materinya sangat luar biasa, hasil revisi yang sangat bermanfaat untuk dipelajari. Media pembelajaran seni budaya ini luar biasa, ya. Artinya gini, khususnya untuk tim media pembelajaran seni budaya tim Abdi Guru ini materinya sangat luar biasa, sangat lengkap, dan kalian juga kalau ini kepengen bisa silahkan cari di mana tempat ada di mana itu di dekat SMP 1 tuh depan, ya, seperti itulah, ya, bisa dicari di situ. Kemudian yang kedua, sebagai penyanding ini juga sangat luar biasa, ya. Nah, ini adalah buku seni budaya punya perpustakaan, bagus, sangat bagus juga sebagai penyanding. Bahannya karena kita kalau mempelajari sesuatu itu tidak hanya literaturnya satu buku, ya, tapi beberapa buku. Apalagi seni, kita tahu seni itu sangat luas, ya, tidak bisa dikalikan seperti pembelajaran yang 1 kali 1 sama dengan 1 atau 2 kali 1 sama dengan 2. Tapi seni itu wawasan, ya, wawasan yang sangat luar biasa yang membudaya dalam diri setiap manusia. Di sini pasti kalian ada yang senang main gitar, senang main musik, kemudian senang nyanyi, senang melukis. Nah, inilah seni yang diciptakan, yang ada dalam diri kalian sesuai dengan nurani kalian, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, inilah foto Ibu sedikit Ibu tampilkan, tapi nggak apa-apa, ya, agak-agak sedikit pede. Ya, enggak apa-apa lah untuk kalian biar lebih kenal Ibu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ibu sambil membaca tuh pakai kacamata, ya. Itulah nama Ibu Rihanna, ya, Rihanna. Dan kalian bilang Ibu Rihanna itu penyanyi Umbrella loh, ya. Ya, Ibu sekarang enggak suka lagi Umbrella, oke? Lanjut. Seni lukis merupakan salah satu cabang daripada seni 2 dimensi. Nah, kalian tentunya tahu seni lukis. Pasti di antara kalian ada yang senang melukis, ada senang menyanyi. Ya, tadi sudah Ibu bicarakan, ada yang senang melukis, senang menyanyi, senang senang menari, tari dan sebagainya, senang musik dan sebagainya. Nah, kalian ini fokus ke seni lukis dulu. Merupakan salah satu cabang dari seni rupa 2 dimensi. Kenapa dikatakan 2 dimensi? Ibu tanya dulu. Ada yang tahu? Wow, rame-rame kalian pasti bisa jawab. Ibu tunggu jawaban kalian nanti, ya. Apa sih seni rupa 2 dimensi? Ibu tidak akan jelaskan dulu, ya. Tidak akan jelaskan. Ibu pengen tahu sampai di mana pengetahuan kalian di kelas 1 dan kelas 2 kemarin diajarkan seni rupa. Nah, kalian harus tahu, ya, yang dinamakan seni rupa 2 dimensi itu apa, ya. Nah, Ibu fokus ke melukis dulu, ya. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan, ya, bisa pulpen, pensil, kuas dan sebagainya. Bahkan banyak, ya, saat ini banyak media-media yang ditampilkan oleh orang yang punya kreativitas tinggi di dalam menyalurkan aspirasinya untuk seni.
termasuk lukis. Bahkan juga mereka tidak hanya menggunakan, nanti kan kita bertemu Ibu, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana mereka tidak hanya menggunakan pulpen, pensil, kuas dan sebagainya, tetapi mereka menggunakan media tangan ini dijadikan sebagai kuas. Bahkan ada rambut juga, banyak macam mereka alat yang digunakan. Jadi medianya tidak hanya seperti itu ya, bahannya tidak hanya itu, tetapi juga bisa tangan, bisa kaki. Nah itu, bagaimana kalau orang cacat? Kadang mereka nggak bisa punya tangan ya, punya tangan untuk melukis, tapi berbagai karena kuasa Allah mereka mampu mengapresiasi jiwa seni mereka dengan cara melukis. Itu nanti juga Ibu akan pada pertemuan nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana mereka mampu mengekspresikan apa namanya karya hasil hasrat seni mereka ke dalam medianya seperti itu ya. Oke. Dengan menggunakan pulpen, kuas dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Nah, kalau dengan warna, ya kita biasa mengatakan melukis karena melukis itu medianya harus memakai warna. Sedangkan kalau tidak, itu biasanya orang melukis dengan foto. Kalian mungkin sering lihat kali, kalau kalian sering ke Jogja atau ke daerah-daerah mana, ada pelukis-pelukis jalanan yang hanya memakai pulpen dengan medianya kertas karton putih itu. Nah itu salah satu contoh ya. Kita sering, kalau siapa yang sering ke Jogja, kalian mungkin ada yang sering jalan-jalan kemana-mana, terus daerah seni di Yogyakarta, lihat tuh di Malioboro. Bahkan di Samarinda juga ada. Kalau kalian lihat daerah jalan pembangunan, itu ada. Mereka hanya menggunakan pulpen dan kertas gambar seperti itu. Itulah tadi salah satunya, dengan warna maupun tidak. Oke, lanjut ya. Bab 1, kita masuk ke seni lukis. Prinsip. Nah, manusia bukan hanya manusia loh yang mempunyai prinsip ya, tetapi juga seni. Kenapa dikatakan begitu? Kita akan tampilkan irama. Oke, dia pertama mempunyai prinsip irama. Kenapa dikatakan irama? Ibu akan jelaskan selanjutnya. Kemudian gradasi. Kalian tahu kan gradasi? Gradasi itu adalah permainan di mana mereka mampu membolak-balikkan warna, kemudian menggradasikan beberapa warna dijadikan dalam satu lukisan. Kita lihat penekanan. Ibu akan jelaskan selanjutnya. Kemudian kesatuan, ya. Kesatuan kenapa? Kita akan melangkah ke sana. Keseimbangan. Nah, kemudian ada keselarasan. Loh, selama ini kan kita senangnya sama yang selaras. Kalau kalian tuh yang lagi naksir-naksir orang, aduh aku serasi nggak ya Bu ya? Oh serasi lah, pasti begitu kan? Kalian kan kalau sudah curhat seperti itu, wow, saya serasi nggak ya? Nah, dalam seni juga ada yang namanya keselarasan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi adalah dalam seni. Prinsip seni juga ada seperti itu. Lanjut, komposisi. Kita lanjut, oke? Irama, ya, irama atau ritme. Jadi irama itu tidak hanya ada di musik ya. Kalian tahu tidak hanya ada di musik, tetapi ada juga di seni lukis. Kenapa dikatakan gitu? Dia harus pada saat kita membuat satu lukisan, dia harus teratur, ya, teratur. Tidak, contoh dalam memberikan pewarnaan. Ya, misalnya warna merah, kita memberikan pewarna merah. Itu merah bagian mana dulu? Kemudian selanjutnya bagian tangan, bagian kaki. Jadi seperti itu, dia mempunyai irama, ya. Kemudian sehingga memiliki kesan bergerak. Nah, ya, kesan bergerak, ya. Artinya dia berirama, bergelombang ya. Dengan pengulangan tersebut, maka dapat berwujud bentuk, garis, rupa dan warna. Itu nanti pada saat ini kita nanti kalian Ibu kasih tugas untuk membuat seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Namun jika irama harmonis, maka akan menghasilkan nilai estetik yang unik. Tahu enggak yang unik? Estetik itu seperti apa? Ibu tanya dulu. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab enggak estetik seperti apa? Kalian hanya baca yang namanya estetik, yang namanya unik. Tapi kalian tidak memahami apa itu. Estetik adalah keindahan. Di mana sesuatu karya seni yang dihasilkan oleh seorang ya seniman itu harus mempunyai nilai estetik. Paham? Harus mempunyai nilai keindahan.
Contoh, kalau kalian kemana-mana beli sesuatu, nggak bagus, nggak tertarik, pasti gitu kan? Kenapa? Karena kalian tidak melihat nilai keindahan itu yang ada pada karya seni itu. Tetapi kalau satu karya seni itu ditampilkan dengan indah, cantik, membuat orang-orang yang melihatnya tertarik untuk membeli. Itu kalau di dalam seni rupa, belum dalam seni lukis, seni musik. Kalau kita mendengar, melihat, indah banget ini lagunya, tertarik saya. Di hati sanubari kita, membuat kita menjadi tertarik, terenyuh, tergetar. Itu nilai seninya sangat luar biasa. Dan orang juga tertarik untuk membeli. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apa? Kalau untuk seni rupa yang dilihat keunikan, sama halnya dengan musik, sama halnya dengan tari. Selalu yang dicari adalah unik. Artinya berbeda dari satu dengan yang lain, ya. Tidak sama dengan yang lain. Sesuatu seni itu harus berbeda, ditampilkan. Tidak hanya itu diulang-ulang terus, ya. Tapi ada ide kreatif. Makanya orang seni itu harus mampu menciptakan ide kreatif. Ya. Paham? Ide kreatif? Ya, contoh satu. Kalau kita mendengar lagu, misalnya lagu zaman dulu diputar zaman sekarang, tapi kan itu tetap enak didengar, cuman di aransemen ulang agar orang yang mendengarnya terlihat lebih enak dan nyaman karena sesuai dengan zamannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah yang namanya irama. Kalian bisa lihat di situ ada warna kuning, hijau, biru, ungu, orange, kuning. Iramanya sama dari kuning dulu, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian ungu, kemudian merah, ya. Kemudian kuning lagi, kembali ke irama selanjutnya. Ya. Kembali seperti itu. Itulah yang dikatakan ritme. Di dalam musik itu alunan nada. Tinggi rendahnya suara ritmenya. Kalau kita menyanyi dengan datar juga itu beda. Nanti kita akan masuk bahas musik ya. Pada saat nanti kita masuk ke musik. Nah, di sini ada yang namanya penekanan. Seni lukis ada yang namanya penekanan atau kontras, merupakan sesuatu yang dapat mengatur perbedaan dari dua buah unsur yang berlawanan, menjolok yang terletak pada warna, perbedaan bentuk, serta ukuran, sehingga karya seni tidak terkesan selalu lama. Ya, maka dengan adanya prinsip seni rupa akan menghasilkan karya yang terasa lebih berwarna dan menarik. Nah, inilah poinnya. Kalian bisa lihat poinnya itu ya. Karena seni yang terasa lebih berwarna dan menarik. Kalau contoh misalnya, kita tidak usah jauh-jauh, kita ambil di lingkungan kehidupan kita sehari-hari aja. Piring di rumah, ya kalian bisa periksa piring kalian. Kalau piring cuma satu, oke belinya satu lusin. Tapi setiap hari produksi pabrik itu berbeda. Dia menghasilkan piring dengan berbagai macam bentuk. Begitupun gelas. Ya, itu seni rupa loh, tapi buatan pabrik, bukan buatan tangan. Ya, ingat. Gelas berbeda-beda bentuk, baik bentuknya, warnanya. Jadi ide kreatif dibutuhkan dalam seorang seniman dalam menciptakan karya-karya seni yang menarik agar supaya konsumen tertarik untuk membeli seperti itu. Nah, itu tadi penekanan pada warna dan menarik. Oke, inilah dia. Saling tindih menindih penekanan. Saling tindih menindih kalian bisa lihat. Di situ ada antara bola satu dengan yang bulatan-bulatan yang satu, hijau tua dengan putih dan abu-abu saling menindih. Itulah yang dinamakan penekanan. Artinya pada saat membuat karya seni rupa, itu nanti kita bagusnya praktek ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat berlalu ya, dan kita bisa praktek secara langsung. Oke, kita lanjut. Prinsip persatuan atau yang namanya unity merupakan sebagai wadah unsur-unsur lain yang ada dalam seni rupa. Sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan antara satu dengan lain dan tidak berdiri sendiri. Maka dari itu unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi. Nah, ini kata serasi, indah, serasi dan menarik. Selain itu prinsip kesatuan merupakan bahan awal dalam komposisi karya seni. Salah satu contoh kita ambil dalam melukis ya. Kita melukis pemandangan misalnya. Oke, kita melukis pemandangan. Kalau kita melukis pemandangan,
misalnya kita ambil objeknya itu di pantai, ya. Kita ambil objek di pantai. Masa di pantai itu apa sih kira-kira di pantai itu ada apa? Di pantai itu tentunya adalah laut. Kemudian ada pasir. Apalagi? Kemudian ada burung yang berterbangan di tepi pantai. Ada matahari, sunrise-nya yang mau terbenam, ya. Seperti itu. Jadi unsur-unsur itu yang kita perhatikan di dalam menggambar. Jangan nanti kita menggambar pantai, objeknya pantai, di sana nanti ada apa? Ya, ada apa? Ada harimau. Kan nggak mungkin lah harimau ada di pantai. Iya kan? Pasti harimau adanya di hutan seperti itu. Ya, ingat itu. Jadi keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, ya. Dalam komposisi, membuat komposisi yang indah, serasi dan menarik. Seperti itu, oke? Kita lanjut. Iya, nah ini dia contohnya, saling mengikat. Kalian bisa lihat itu saling mengikat antara satu dengan lainnya, ya, kalian lihat. Oke, diperhatikan bagus-bagus gambarnya itu, diamatin, saling mengikat. Kalian bisa lihat ini, ya, nih, di sini tengah sebagai sentral atau kesatuan atau unity, unity yang mengikat di antara 4 bagian-bagian yang ada ini. Kalian bisa lihat pewarnaan biru, kemudian putih, kuning, dan saling mengikat. Kita lanjut. Ya, keselarasan. Nah ini tadi keselarasan. Kira-kira di sini kalau kalian cari, kalian lagi nembak-nembak teman kalian cari yang selaras kan, yang serasi kan. Sama halnya dengan seni, ya. Seni itu butuh keselarasan, ya, butuh keseimbangan, keselarasan. Kenapa? Karena merupakan prinsip untuk menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa, ya. Dari berbagai bentuk yang berbeda. Sudah tadi Bu jelaskan bahwa kalau kita menggambar misalnya di pantai, ada di situ, ada burung, kemudian ada air, ombak, kemudian ada batu, ada pasir, seperti itu. Oke? Lanjut, keselarasan dapat dimunculkan dengan cara mengatur warna. Nah, pencahayaan, bentuk dengan rapi dan tidak terlalu menjolok antara satu dengan yang lain. Paham? Ibu akan jelaskan. Maksudnya selaras di sini, pada saat kita menggambar di pantai, ya, kita menggambar di pantai, kalian bisa lihat. Di pantai situ kan ada burung yang sedang berterbangan. Kemudian ada air laut, ada batu-batu, ya, komponen-komponen seperti itulah yang ada. Nah, kalau di sana satu ditonjolkan misalnya di pantai, kemudian ada gajah yang paling besar di situ. Itu kira-kira menurut kalian selaras nggak? Serasi nggak? Kalau tiba-tiba di sana di pantai ada gajah, sedangkan komponen-komponen laut yang kita mau gambar itu sudah kita atur, kemudian kita tampilkan gajah. Kira-kira menurut kalian serasi nggak? Jawab. Ayo. Yang jawab serasi nggak? Bisa kalian jawab di classroom ya. Oke? Iya. Tidak terlalu menjolok antara satu dan lain. Nah inilah unsurnya, tidak ada yang menjolok. Jadi keseimbangan, ya, keserasian di dalam prinsip seni rupa. Kita lanjut. Nah ini contohnya, lihat. Jadi antara pewarnaan yang satu dengan yang lain dia saling mengikat juga, ya, seimbang. Jangan sampai di sini warnanya ada yang terlalu menjolok. Di sini ada warnanya kalem lah, ya, soft, warna soft, ya. Di sini warna soft, tidak ada penonjolan warna yang melebihi. Karena saling mengikat antara satu dengan yang lain. Oke, gradasi. Nah ini dia yang suka pakai baju warna-warna nih, yang suka lihat matahari, yang matahari tenggelam itu kan, kalian suka kan? Pasti view-nya kalau kalian kemana-mana pengen cari matahari yang lagi tenggelam. Itu apalagi yang sudah pernah ke Bromo, pasti kepengennya cari matahari, sunrise yang lagi tenggelam seperti itu. Itu yang pasti kalian cari, ya. Nah, kalau kalian melihat kalau habis hujan itu pelangi, nah itu salah satu gradasi, ya. Gradasi warna yang dihasilkan oleh hujan. Manusia tercipta oleh itu, ya. Manusia tercipta, terinspirasi oleh gradasi warna pelangi itu sehingga muncullah warna-warna cantik. Luar biasa Allah menciptakan pewarnaan, ya. Manusia terinspirasi oleh pelangi itu. Seperti itu, ya. Gradasi yaitu sebuah susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan
dan berbagai warna yang digunakan dalam karya seni secara beransur-ansur. Gradasi berperan untuk dapat menghidupkan karya seni yang dibuat. Nah, gradasi ini atau yang lebih keren, bahasa kerennya tuh permainan warna. Kalau kita menggambar sesuatu, ya, khususnya pemandangan, jangan terlalu kalem, ya. Jangan terlalu kalem warnanya, karena orang yang melihatnya juga, kayak gitu kok warnanya, nggak seret kok, ya, nggak tertarik kok, seperti itu. Kalian bisa lihat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah gradasi warna. Lihat, berani tampil beda katanya, ya. Harus berani tampil beda. Dari ada biru menyala, pink menyala, merah menyala, kuning menyala, hijau menyala. Waduh, asik pasti kalian nih yang berani nih, yang suka warna-warna terang ini pasti berani nih. Pada saat nanti diberi tugas menggambar, kalian harus bisa berani bermain warna. Oke? Iya, kita lanjut sayang ya. Iya. Komposisi, waduh komposisi. Di sini ada komposisi dalam seni rupa. Sama dengan kalau orang bikin kue tuh, buat emak-emak yang di rumah yang mendampingin siswa-siswanya kalau lagi bikin kue kan pasti ada komposisinya, Bu. Takarannya gulanya sekian, apalagi telurnya sekian, terigunya sekian. Nah, itu komposisinya, Bu. Ya, ibu-ibu yang lampingin siswa-siswanya, itulah komposisinya. Komposisi warna kalau di dalam seni rupa harus serasi dan selaras, ya. Prinsip menjadi dasar dari keindahan sebuah karya seni. Komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa. Sudah saya jelaskan tadi ya. Sehingga menjadi susunan yang teratur, serasi, dan menghasilkan karya yang bagus dan menarik. Itulah seni. Karena seni itu harus indah, harus estetik, harus menarik. Kalau tidak bagus, tidak indah, dan tidak menarik, itu bukan seni, ya. Ingat itu, seni itu selalu kaitannya dengan keindahan. Siapa yang pengen cantik, pengen tampang, ya, buatlah diri kalian lebih cantik, lebih gaya, berseni. Nah, ya, oke. Kalian lihat komposisinya seperti itu, ya. Lengkungan-lengkungan komposisinya serasi, seimbang, dan laras. Ini kalian bisa mengamati, ya, mengamatin gambarnya dengan baik. Perhatikan baik-baik, ya. Warna hijau muda, kemudian hijau toska, hijau tua, hijau botol, ya, biru, ungu, orange, dan merah. Komposisi, lanjut kita. Keseimbangan. Nah, keseimbangan itu apa sih, Bu? Kalau orang itu nggak imbang kayak apa? Harus seimbang, ya. Kenapa dikatakan seimbang? Dalam melukis juga harus seimbang. Kenapa dikatakan seperti itu? Pada saat kita membuat misalnya, ya, membuat objek lukisan itu di dalam hutan, pemandangan, kita selalu berpikir, ya, di hutan itu ada apa, ya, ya. Kemudian kita menyeimbangkan pohon yang rimbun. Nanti jangan sampai pada saat menggambar di sini ada pohon kering, di sini pohon rimbun. Ya, itu tidak imbang. Tidak imbang. Kemudian dalam perwarnaan seperti itu juga. Di sini monoton warna hijau, di sini kuningnya sedikit. Jadi kalau kita berpikir, oh, kita berpikir secara imajinasi kita, oh, saya mau menggambar misalnya ini, menggambar apa namanya ya? Pohon, bukan hutan. Oh, hutan itu pasti warnanya hijau, dominan hijau. Nah, kemudian ada warna tanah, coklat-coklat. Jadi seperti itu, kita pikirkan dulu, kemudian kita lihat objeknya, kita amati. Makanya kalau di dalam melukis itu diamati dulu objek itu, ya. Sebelum dituangkan ke dalam media lukis, kita amati dulu. Oh, komposisinya seperti ini, keseimbangannya seperti ini, keselarasannya seperti ini, unity-nya seperti ini, ya. Sebelum kita melukis. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia salah satu contoh. Jadi tidak berat antara yang satu dengan, walaupun kita kalau melihat ini yang bola-bola kecil, ini 3. Posisi bola-bola satu lebih besar, ya. Dengan menyeimbangkan adalah bola-bola kecil 3. Nah, seperti itu. Prinsip keseimbangan. Oke. Corak, waduh. Ternyata baju bukan hanya baju yang punya corak. Pasti kalian berpikir selama ini, aku punya corak baju pengen kembang-kembang, kemudian pengen coraknya
garis-garis, kan seperti itu kan. Aku senang loh coraknya garis-garis, aku senang loh coraknya misalnya kembang-kembang. Tapi dalam seni lukis juga ada yang namanya corak. Corak ya, oke kita maju. Corak adalah seni, gaya. Nah, gaya ingat itu. Kalau kalian pakai baju kan, saya lebih pede loh pakai baju garis-garis. Seperti itu kan. Nah, itu namanya corak atau gaya, style kalian. Gaya atau style, ya, pahami itu. Jadi tidak hanya manusia mempunyai style, gaya, tapi seni juga di dalam seni lukis seperti itu. Oke, kita lanjut. Corak dalam seni lukis adalah gaya melukis tiap pelukis yang menjadi ciri khusus. Ingat ya, dari Salvador Dali, dia punya ciri sendiri. Nanti kita sampai ke sana Ibu akan jelaskan ya. Salvador Dali itu pelukis apa, mempunyai ciri apa, kemudian siapa Sujono ya, Basuki Abdullah, kemudian Sujiwo. Jadi macam-macam mereka pelukis-pelukis yang terkenal itu mempunyai gaya sendiri-sendiri. Ya contoh Ibu sendiri ya sebagai guru seni, gaya Ibu seperti ini, ngajar pakai syar'i. Inilah gaya Ibu ya. Oke? Kita lanjut. 3 corak seni lukis, 3 gaya dalam seni lukis. Lanjut. Representatif. Waduh, nyata. Apa sih Bu itu representatif? Begini. Sudah tadi Bu jelaskan bahwa seorang pelukis itu mempunyai ciri tersendiri. Ya. Sudah Ibu tadi pada saat mungkin kelas 1 atau kelas 2 kalian sudah dijelaskan ya bahwa ya Basuki Abdullah ya. Terus kemudian Afandi, kemudian Sujono, kemudian Kartika mempunyai ciri-ciri sendiri dalam gaya, style di dalam melukis sehingga menimbulkan yang namanya aliran. Mereka mempunyai gaya sendiri dalam melukis itu. Ya. Sama dengan kalian mempunyai gaya mungkin kalau sekolah gaya saya seperti ini, yang cewek gaya jilbabnya seperti ini, ya itu gaya kalian, ciri khas kalian. Oke? Representatif, nyata. Artinya mereka melukis dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Apa yang dilihat, objek yang dilihat, itulah yang dilukis. Ya, sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Tidak dilebihin dan tidak dikurangin. Itulah yang dikatakan representatif atau nyata. Lanjut. Ya, deformatif. Nah inilah dia. Kalau mungkin kalian rambut kalian yang bagus itu, tiba-tiba kalian mempunyai gaya, saya mau merubah gaya saya. Kalian pirangin rambut kalian itu, ya enggak. Itu namanya deformatif, mengubah bentuk yang asli. Rambut kalian hitam, terus kalian pirangin, ada yang ungu, ada yang kuning, ya. Asal enggak jadi orang gila aja. Nanti dibilang, hehe, rambutnya kok diwarnain. Lucu kan? Tapi itulah ya, kalian perlu tahu itu. Deformatif mengubah bentuk. Ya itu tadi paling simpel adalah rambut kalian yang asli warna hitam dirubah dengan berbagai macam warna. Deformatif mengubah bentuk yang sebenarnya dari yang sebenarnya. Oke, lanjut. Abstrak, ini dia. Kalau zaman dulu berbagai macam gaya pelukis ya, tapi ada satu pelukis yang tidak jelas. Menggambar itu mereka kadang ini gambar apa sih kalau kita melihat satu lukisan. Makanya kalau kalian ada pameran jangan hanya lihat itu barang yang dijual, tapi coba amati ya. Amati. Tapi kalau kalian ke Jawa atau ke daerah manapun ya, Ibu sarankan ya kalau di daerah Jawa datang galeri-galeri lukis daerah Jawa, karena di sana khususnya daerah Yogyakarta itu kan banyak ya, ada Afandi, kemudian ada Basuki Abdullah, kemudian ada Kartika. Mereka punya galeri di sana, berbagai macam style gaya mereka sudah dimunculkan dalam galeri mereka itu. Nah, jadi kalau di Samarinda ini susah. Ibu mau memberikan kalian wawasan, mau bawa kalian memberikan contoh ini gaya deformatif, ini abstrak, ini representatif, susah ya. Karena apa? Karena tidak ada galeri lukis dan pelukis-pelukis terkenal juga sepertinya kurang ya. Seperti itu. Oke? Abstrak itu menggambar dengan tidak nyata. Artinya mereka menggambar tidak bentuk manusia, tidak bentuk binatang dan tidak bentuk apapun. Hanya garis-garis, garis-garis, garis-garis. Nah, itulah dia abstrak. Oke? Lanjut. Pengertian representatif adalah mewakili. Jadi seni rupa aliran representatif merupakan aliran seni lukis
yang menggambarkan keadaan aslinya. Sudah Ibu jelaskan tadi kan? Salah satu keunggulan aliran seni rupa ini adalah gambar yang sesuai kenyataan. Tadi juga Ibu sudah jelaskan, menggambar sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat menjadikan lukisan yang beraliran representatif sebagai dokumen yang merekam kejadian atau keadaan pada waktu masa lampau, ya. Dengan demikian, peristiwa atau keadaan pada masa dahulu akan selalu teringat ketika melihat hasil lukisan beraliran seni rupa representatif ini. Ibu mau tanya, ya, kira-kira yang sesuai aliran representatif itu apa yang sering kalian lakukan? Coba. Ayo Ibu kasih waktu. Berapa menit? 1 menit, coba dipikirin. Ya, pikirin kira-kira apa sih representatif? Ya, Ibu akan jawab ya. Ibu kasih contoh. Yang paling simple adalah kalian sering moto-moto kan? Gaya selfie. Ya. Gaya selfie, gaya bermakan macam gaya style kalian. Pada sekalian punya HP. Pastilah sudah itu kalian jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk kalian jadikan sebagai dokumen ke depannya nanti. Seperti itulah. Inilah yang ada kaitannya dengan representatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya orang yang dilukis ini sedang benar-benar kejadian apa yang dilakukan. Jadi objek itu yang dijadikan lukisan adalah mereka melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan, misalnya orang lagi di sawah ya, lagi potong padi, lagi nyabut ataupun lagi kegiatan aktivitas yang dilakukan di sawah, ya itulah representatif atau kenyataan sehari-hari yang terjadi. Nah, lukisan abstrak ini merupakan khayalan seni yang dibuat oleh seniman dalam memilih dasar bentuk wujudnya sehingga bentuk dari rupanya menjadi eksklusif. Luar biasa. Yang dimana bentuk dari lukisan abstrak tersebut sendiri tidak dapat meskipun ya ditemui dalam alam konkret. Lukisan abstrak memilih pada bentuk yang tidak alami, yang tidak menyajikan rupa yang berbagai rupa benda yang diamati dalam fakta kehidupan sehari-hari. Kadang kita melihat ya, banyak contoh ya, kalian bisa cari juga ya, kalian nanti bisa mencari seperti apa contoh-contoh lukisan abstrak itu ya. Salah satu contoh yang Ibu tampilkan di slide ini, kalian bisa lihat seperti itu lukisan, tapi kita tidak mengerti lukisan apa yang dibuat itu ya, kan kita tidak tahu judulnya, nggak tahu bentuknya seperti apa. Itulah abstrak, daya khayal, menghayal, mereka menghayal. Bisa aja apa yang kalian ingin lakukan, kalian bisa ciptakan sendiri. Nah, deformatif adalah gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau yang dilukis sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Beberapa aliran seni yang termasuk dalam gaya deformatif adalah banyak ya. Nah, yaitu impresionisme, kemudian surrealisme ya. Ini deformatif, kalian bisa lihat contoh orang yang pakai payung di tengah kemudian ada awan. Ada lagi banyak ya contoh-contoh lain termasuk dalam aliran deformatif. Oke, kita akan lebih jelas lagi, kita lihat.
Oke. Iya, anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa lihat kan tayangan yang Ibu tadi tayangkan melalui di video. Tentunya kalian bisa mengambil kesimpulan dari mengamati video-video tadi, ada kaitannya dengan yang sudah Ibu terangkan dari awal, bahwa melukis tidak hanya menggunakan pensil, pulpen, alat gambar. Tapi tadi ada, bayangkan kalian bisa tadi, kalau kalian bisa mengamati lagi kembali, dia menggunakan pel-pelan yang ada di rumah, dipotong, ya kalian bisa lihat itu. Dipotong kemudian dijadikan sebagai alat untuk melukis. Apalagi plastik-plastik bekas yang kalau kita beli barang itu kan, di dalam kotak itu sering ada plastiknya untuk yang dipencet-pencet sering bunyi itu. Nah, mereka juga ambil itu sebagai bahan. Jadi media melukis itu tidak terbatas. Apapun bisa. Kalian bisa lihat tadi, apalagi banyak tadi yang kalian bisa jadikan inspirasi di dalam melukis. Contoh misalnya, tadi kakinya ditaruh, tangannya ditaruh, dikasih cat, kemudian ditaruh di kertas gambar, ya, untuk dijadikan lukisan. Nah, itu bisa menjadikan inspirasi untuk kalian. Untuk kedepannya nanti, kalau Ibu memberikan tugas, kalian harus mampu ya berimajinasi. Bagaimana sih kira-kira ya lukisan yang baik dengan media yang ada di rumah. Bisa tutup botol, dijadikan cemplek-cemplek apapun. Jadi kalian berupaya untuk berimajinasi ya. Ide kreatif, karena seni itu adalah, selalu Ibu tekankan bahwa seni itu adalah ide kreatif. Karena kalau orang sudah tidak punya ide kreatif, tidak akan muncul karya-karya baru yang mampu menghipno seluruh orang-orang yang punya jiwa seni. Seperti itu. Oke ya, mungkin Ibu pengen kalian ya bertanya. Silahkan kalian bertanya ya. Ibu tunggu kalian pertanyaan kalian. Nah, dan tunggu Ibu akan kasih tugas-tugas selanjutnya di classroom ya. Yang pertama, pertanyaan yang sekiranya apa kira-kira pertanyaannya? Iya, itu adalah pertanyaan, jawaban, bukan pertanyaan. Oke, lanjut. Oke, kalau memiliki tinggi itu tergantung ya. Kalau mempunyai tinggi 2 dimensi dan 3 dimensi itu semua sama, mempunyai tinggi, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ayo, ada lagi pertanyaan yang kreatif. Jangan pertanyaan yang kira-kira mampu membuat kalian terinspirasi untuk lebih tahu apa sih seni lukis itu. Silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Silakan, sayang. Anak-anakku yang lain, ayo Ibu minta kalian kreatif sedikit, mencari pertanyaan yang sekiranya membuat kalian terinspirasi untuk membuat lukisan yang lebih baik. Apa? Oh, luar biasa. Damai Kristi, ya itu adalah bukan pertanyaan ya, tapi jawaban luar biasa. Memang Ibu tadi jawab kan, memberikan kalian pertanyaan dan kalian jawab luar biasa ya. Salut untuk anak-anakku kelas 3 ini ya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang kalian berikan tadi dan jawab secara langsung melalui MT ini sangat luar biasa ya. Panjang lebar. Coba apa pertanyaannya Bu Marmi? Jadi gini, panjang ya. Seni rupa 2 dimensi adalah seni di mana yang mempunyai panjang dan lebar. Dia tidak mempunyai ruang atau kolom. Tidak mempunyai ruang atau volume. Contoh itu, kita bisa melihat di rumah kita ada papan tulis. Ada cermin di rumah, ada pintu, ada jendela. Itu adalah seni rupa 2 dimensi dan dia tidak mempunyai volume. Ingat itu. Tidak mempunyai volume, hanya mempunyai panjang serta lebar. Oke ya. Sedangkan seni rupa, Ibu tutup. Sedangkan seni rupa 3 dimensi dia mempunyai volume. Yaitu kita bisa lihat lemari, ya, TV, kemudian meja dan sebagainya, mempunyai volume atau ruang. Ingat itu.
Ya, dari kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan sekaligus Ibu telah melayangkan video, itu mudah-mudahan yang kalian lihat tadi dapat menginspirasi kalian ya, menginspirasi kalian di dalam melakukan kegiatan seni, khususnya seni lukis. Karena seni itu selalu Ibu tekankan adalah ide. Ide itu sangat perlu ya. Ide, apalagi kalau kalian misalnya duduk, diem, ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang sangat luar biasa? Dari siapa? Muhammad Kamal kelas C, bukan? Oh, gini. Di dalam melukis itu tidak ada media terlarang yang sekiranya sifatnya konotasinya jelek ya. Tapi kalau media, contoh banyaknya pelukis-pelukis ya, terinspirasi kadang kalau kita lihat jalan ya. Kalian bisa lihat di jalan-jalan ada tembok kan. Kadang tembok itu kotor aja. Apalagi sekali lagi Ibu tekankan bahwa kalau kalian nanti tadi banding ataupun jalan-jalan ke daerah Jawa, kalian bisa lihat di sana itu apalagi khususnya daerah Yogyakarta. Kalian bisa lihat di tembok itu penuh dengan lukisan-lukisan hasil ide kreatif siswa-siswa ataupun kemudian anak-anak muda sana yang dituangkan ke dalam media tembok. Ya, tidak hanya mereka menuang ke dalam media kanvas, tetapi tembok juga bisa dijadikan sebagai media untuk melukis. Ya, itu. Tidak ada terlarang yang konotasinya jelek, tetapi insya Allah semua bisa dijadikan media, yang penting mampu sebagai bahan. Oke? Itu mungkin sampai di sini ya. Sudah waktunya. Ya sebenarnya Ibu sih pengen ngobrol lama dengan kalian, pengen menerangkan lebih jelas, tetapi karena waktu yang terbatas membuat juga Ibu terbatas untuk memberikan kalian wawasan tentang seni. Kita ketemu lagi insya Allah ke depannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, juga kepada orang tua kalian yang mendampingin kalian. Semoga orang tua kalian juga sehat selalu, rezekinya bertambah untuk memberikan kalian sekolah yang lebih baik dari sekarang, memberikan kalian perlindungan secara gizi maupun kasih sayang. Tak lupa adalah perlindungan rohani ya, karena anak-anak sekarang butuh perlindungan rohani. Artinya diberikan wawasan tentang agama, supaya anak-anak sekarang tidak terkontaminasi oleh penyakit, khususnya penyakit pandemi. Artinya dalam tanda kutip. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum.